نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ngaji sedikit ya terkait as-sunnah wal bid'ah. Sebelumnya kita kirim al-fatihah dari guru-guru kita. Ya hadratul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jalla dzurriyyati jami'a ya khana ya rasul alaihi wasallam. Syada yusal fi malaikatil muqarrabin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad wa Nabi Al-Hadrami Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsur rabi'u, hadis yang keempat. Ini cerita tentang hadis-hadis bagaimana sikap Nabi di dalam menyikapi hal-hal yang baru yang dibuat oleh para sahabat. Jadi pada awalnya Nabi tidak mengajarkan, tidak mencontohkan. Baru kemudian sahabat buat. Maka Nabi bagaimana sikapnya? Sikapnya beliau menimbang. Apakah amal yang dibuat oleh sahabat itu bertentangan dengan syariat yang beliau bawa atau tidak? Begitu. Kemudian kalau bertentangan, maka beliau sampaikan ini tidak boleh. Kalau tidak bertentangan, kalau masih masuk dalam perintah yang umum, maka oleh Nabi diperbolehkan, diiyakan. Jadi tidak harus semua kebaikan mesti dicontohi oleh Nabi. Karena Nabi nggak mungkin mencontohkan seluruh kebaikan tanpa terkecuali, tidak mungkin. Maksudnya berbagai macam jenis kebaikan itu tidak mungkin. Tetapi beliau hanya menyampaikan perintah secara umum, perintah sholat, perintah untuk zikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Hadis yang keempat, ma rawahul Bukhari fi babil jam'i baina suratain fi raq'ati, dalam satu rakaat. Min kitab salati an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala, kana rajulun minal ansar, ada satu orang sahabat dari orang Ansar, orang Madinah. Ya ummuhum fi masjid Quba, dia mengimami orang-orang Madinah itu di Masjid Quba. Daerah Quba itu daerah dekat Madinah. Masjid pertama yang didirikan oleh Nabi. Kullama qara'a, setiap imam tadi membaca, iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi sholati mimma yaqra'u bihi. Setiap dia membaca surah, habis baca Al-Fatihah, itu, maka dia yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad, dia mesti memulai dengan qul huwallahu ahad. Hatta yafragha minha, sehingga dia menyelesaikan bacaan qul huwallahu ahad. Tsumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha. Kemudian dia membaca surah yang lain setelah surah Al-Ikhlas itu. Jadi setiap dia baca surah pendek, habis Al-Fatihah, mesti dimulai dengan qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian digabung dengan surah yang lain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, gitu. Atau mungkin surat yang lain, surah Al-Quraisy dan seterusnya. Wa kana yasna'u dzalika fi kulli rak'atin. Dia berbuat demikian di setiap rakaat. Mesti setiap habis Al-Fatihah, qul huwallahu ahad dulu, baru surat yang lain. Jadi dia baca 2 surah di dalam satu rakaat itu. Fakallamahu ashabuhu, maka sahabat-sahabatnya atau makmum-makmumnya mengatakan kepada dia, berbicara kepada dia, faqalu, maka mereka mengatakan, innaka taftatihu bihadhihi surah,
kamu ini selalu membuka atau mengawali dengan surah ini, surah Al-Ikhlas ini. Tsumma la tara annaha tujzi'uka. Kemudian menurut kamu bacaan Al-Ikhlas itu enggak cukup dalam bacaan salat. Maksudnya kurang mencukupi. Hatta taqra'a bi ukhra, sehingga kamu membaca surah yang lain. Menurut kamu memangnya enggak cukup baca surah Al-Ikhlas itu, kok masih baca surah yang lain lagi gitu. Fa imma an taqra'a biha wa imma an tada'aha wa taqra'a bi ukhra. Kamu pilih aja salah satu. Kamu pilih baca Al-Ikhlas aja, atau kamu baca yang lain, enggak usah baca Al-Ikhlas. Kalau baca Ikhlas ya udah baca Ikhlas saja, enggak usah baca yang lain lagi, atau baca yang lain saja, enggak usah baca Ikhlas. Faqala, maka dia menjawab, ma ana bitarikiha, aku tidak akan meninggalkannya. In ahbabtum, kalau kalian mau, an a'ummakum, untuk aku menjadi imam kalian, fa'altu, aku maka akan buat. Maksudnya sama aku akan berbuat seperti itu. Setiap baca surah aku mulai dengan Al-Ikhlas, kemudian dengan surah yang lain. Wa in karihtum taraktukum. Tapi kalau kalian enggak suka aku jadi imam, ya udah aku tinggalkan, aku enggak jadi imam, kalian aja yang jadi imam. Wa kanu yarawna, mereka berpendapat, menurut mereka orang yang diimami oleh dia ini, annahu min afdalihim, dia ini adalah orang yang paling utama di antara mereka, yang paling bagus bacaannya, yang paling, ya pokoknya paling utama lah di antara mereka. Wa karihu ayyummahum ghairuhu. Mereka tidak suka kalau yang jadi imam tuh selain dia, bacanya bagus, tapi kok kayak gini bacanya tuh agak aneh. Falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabara. Ketika Nabi datang kepada mereka ke Kuba, maka mereka menceritakan kabar itu. Faqal, maka Nabi bersabda, ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk. Apa yang membuat kamu tidak mau mengerjakan apa permintaan teman-teman kamu itu? Wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'atin. Dan apa yang membuat kamu senantiasa membaca surah ini dalam setiap rakaat? Qal, dia menjawab, inni uhibbuha. Ya Rasulullah, saya senang dengan surah Ikhlas ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah itu akan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu jawaban Nabi. Jadi ini kan sebenarnya ini hal yang baru, sahabat-sahabat semua pada mengingkari, kok aneh nih bacaannya. Biasanya orang tuh baca di dalam sholat itu ya cuma satu surah saja. Lah ini kok dua surah, dan surahnya mesti Al-Ikhlas terus pertama. Mau baca surah apapun, mau panjang mau pendek, pertama kali mesti diawali dengan surah Al-Ikhlas. Ini kok aneh nih. Maka laporan kepada Nabi, ini bikin perkara baru ini ya Nabi. Maka Nabi tidak langsung serta-merta, ini kamu nih sesat kamu. Tidak begitu. Tapi bagaimana sikap Nabi? Ditanya, kamu kenapa buat seperti itu? Maka dijawab, inni uhibbuha ya Rasulullah, saya senang dengan surah Ikhlas ini. Maka Nabi menjawab, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Ikhlas itu memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi ini sikap Nabi. Kalau memang salah, mesti disalahi oleh Nabi. Karena Nabi nggak mungkin membiarkan hal yang mungkar, nggak mungkin. Nah, ini satu dalil bahwa ketika hal itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Nabi memperbolehkan. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Semoga Allah bersalat kepada engkau, wahai Rasulullah. Wa aina min hadika haula'il mubaddi'ah. Coba orang-orang yang mudah menyalahkan tuh bagaimana? Coba kita bandingkan dengan sikap Rasulullah SAW. Qala al-Hafidh fil Fath. Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan dalam kitab Fathul Bari, qauluhu ma yamna'uka ma yahmiluka. Dalam menyikapi sikap Nabi, beliau mengatakan, apa yang membuat kamu tidak menuruti permintaan sahabat-sahabatmu, permintaan teman-temanmu, dan apa yang menyebabkan kamu membaca itu terus? Sa'alahu an amrayni, Nabi bertanya kepada orang itu, pada sahabat tadi yang jadi imam itu, dengan dua perkara.
Fa'ajabahu biqaulihi inni uhibbuha. Kemudian dijawab dengan ucapan inni uhibbuha. Aku cinta dengan al-ikhlas itu. Wa huwa, dan jawaban itu jawabun 'anis su'ali tsani, adalah satu jawaban dari soal yang kedua, yaitu apa yang menyebabkan kamu berbuat seperti itu. Mustalzimun lil awal, dan juga sekaligus jawaban terhadap yang pertama. Soal yang pertama yaitu apa yang menyebabkan kamu tidak mau menuruti permintaan teman-teman. Bintimami syai'in akhar ilaihi, dengan apa namanya masuknya sesuatu yang lain kepada yang kedua tadi. Wa huwa iqamatus sunnah al-ma'hudah fi shalah, yaitu mengerjakan sunnah yang biasa dilakukan di dalam sholat. Jadi kan termasuk membaca surah dalam Al-Quran di dalam sholat itu adalah termasuk sunnah, bukan rukun. Sehingga kalau ditinggalkan ya tidak batal sholatnya, kalau dikerjakan ya lebih utama. Nah, kemudian terkait sunnah, bagaimana cara membacanya, itu tidak masalah. Bagaimanapun mau dibaca satu surah, satu rakaat itu dibaca 2 surah, 3 surah, atau satu surah diulang-ulang karena mungkin hafalnya itu saja. Kan ada orang yang baca Al-Ikhlas terus karena emang hafalnya itu aja, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Atau kemudian dia hafalnya cuman Al-Asr atau Al-Falaq, An-Nas, dibacanya itu saja, setiap sholat itu aja dibaca, ya tidak masalah, karena hafalnya itu saja. Atau seandainya dia walaupun sudah hafal 30 juz tapi dibaca itu saja, juga tidak masalah. Atau dia baca satu rakaat 1 juz, 2 juz, dan seterusnya. Nah, ini tidak masalah. Falmani', maka yang mencegah dia untuk tidak mengikuti apa permintaan makmumnya, teman-temannya itu, murakkabun minal mahabbati wal amri wal amril ma'hudi wal amril ma'hud. Jadi apa yang menyebabkan dia itu untuk menolak permintaan teman-teman itu, al-mahabbah, yaitu kecintaan kepada surah Al-Ikhlas, wal amri bil ma'hud, dan perintah untuk mengerjakan sunnah di dalam sholat, yaitu membaca surah. Wal hamilu lahu alal fi'li al-mahabbatu wahdaha. Sedangkan yang menyebabkan dia mengerjakan itu adalah cintanya kepada al-ikhlas itu saja. Wa yumi'u ila anna fi fi'lihi ziyadatan ala fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kelihatannya perbuatan dia ada tambahan daripada perbuatan Nabi. Nabi biasanya nggak begitu, biasanya baca surah cuma satu saja. Entah panjang, entah pendek, cuma satu. Tapi beliau membuat sensasi yang baru, yaitu baca 2 surah. Dan surah pertama mesti diawali surah Al-Ikhlas. Fadalla tabshiruhu bil jannati 'ala ridha bi fi'lihi. Kemudian Nabi setelah interogasi, setelah tanya, ternyata beliau memberi kabar gembira dengan masuk surga. Ini menunjukkan ar-ridha bi fi'lihi, ridha dengan ucapan, dengan perbuatan sahabat tadi. Qala Nasiruddin Ibn Munir fi hadzal hadits. Seorang ulama namanya Nasiruddin Ibn Munir berkomentar dalam hadis ini, innal maqasida taghayyara ahkam al-fi'li li'anna ar-rajula law qala innal hamila lahu ala i'adatiha annahu lam yahfaz ghayraha mathalan la amkana ay ya'muru bi hifdzi ghairiha. Jadi maqasid, tujuan-tujuan itu tughayyiru ahkamal fi'li, mengubah hukum perbuatan. Li'anna ar-rajula, seandainya orang tadi, law qala innal hamila lahu, seandainya dia menjawab bahwa yang menyebabkan dia mengerjakan hal itu ala i'adatiha, mengulang-ulang surah Ikhlas itu, annahu lam yahfaz ghairaha, bahwa dia tidak hafal selain Al-Ikhlas. Masalan, contohnya misalnya, la amkana ay ya'murahu bi hifdzi ghairiha, maka mungkin Nabi akan memerintahkan dia untuk menghafalkan
surah yang lain, surah selain Ikhlas. Lakinnahu, tetapi orang tadi i'talla bihubbiha, dia membuat jawaban itu karena cinta kepada surah Ikhlas. Fadhahara sihhatu qasdihi, maka jelas tujuan dari amalnya sahabat tadi yaitu karena mahabbah, karena cinta kepada surah Ikhlas itu. Fasawwabahu, maka Nabi membenarkan. Jadi bisa jadi seandainya sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah saya cuma hafalnya itu aja, maka kemungkinan Nabi mengatakan, ya udah coba kamu hafalkan yang lain biar makmumnya pada senang, atau karena makmumnya merasa agak aneh. Tapi ternyata jawabannya bukan karena tidak hafal, tapi karena senang dengan surah Ikhlas. Wa qala, Nasiruddin mengatakan, wa fihi dalilun ala jawazi takhsisi ba'dil Qur'an. Di sini satu dalil bolehnya mengkhususkan sebagian Al-Qur'an. Bimailin nafsi ilaihi, karena kecondongan hati kepada ayat tersebut. Wal istiktsari minhu, dan karena suka memperbanyak ayat yang dibaca itu. Wala yu'addu dzalika hujranan li ghairihi, dan hal itu tidak dikatakan meninggalkan ayat yang lain. Ada orang yang setiap sholat bacanya Al-Ikhlas terus, tidak pernah yang lain. Walaupun hafal yang lain, boleh tidak? Ya boleh. Dan itu tidak dikatakan untuk meninggalkan, tidak dikatakan dia meninggalkan surah-surah yang lain. Ya mungkin karena mahabbah, atau karena hanya ingin memperbanyak surah-surah itu dan seterusnya, itu diperbolehkan dalam syariat. Dan sekali lagi ya, ini satu contoh bagaimana sikap Nabi itu di dalam menyikapi hal-hal baru yang dikerjakan oleh para sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu adalah menimbang dengan syariat. Dan sekarang syariat sudah sempurna, gimana? Ada hal-hal baru. Ya, yang menjadi sunnah kita, yang menjadi pegangan kita adalah sikapnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat di dalam syariat ada nggak perintahnya, baik secara umum ataupun secara khusus. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, coba cari di dalam hadis. Kalau nggak ada dalam hadis, kita cari dalam ijma', kesepakatan para ulama. Kemudian kalau dalam ijma' juga tidak ada, apakah ada bisa dikiaskan kepada amalan-amalan yang lain yang ada perintahnya di dalam Al-Quran atau hadis atau ijma'. Begitu. Karena hal baru akan terus muncul, Jadi mudahnya begini ya, hadis terkait bid'ah ini itu kan ada beberapa redaksinya. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian ada juga wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Kemudian wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan seterusnya. Ada juga redaksi yang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat hal-hal baru dalam agama ini yang tidak termasuk di dalam agama ini, tidak termasuk dalam ajaran agama ini, fahuwa raddun, maka tertolak. Maka hadis ini mesti kita kumpulkan jadi satu. Kita kumpulkan jadi satu. Tidak dalam memaknai hadis, jangan dia maknai satu persatu, satu saja, kemudian yang lain ditinggalkan. Tidak, tetapi digabungkan jadi satu, dikaitkan satu dengan yang lain. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang membuat hal baru dalam agama ini, ma laysa minhu, yang tidak termasuk di dalam agamanya. Maksudnya berarti tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya dalam agama ini, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Berarti kalau yang masih ada dalilnya, masih ada perintahnya di dalam syariat, maka tidak tertolak, kan begitu. Maka hal-hal baru itu pembagian bid'ah itu bisa, kalau orang-orang yang menolak bid'ah hasanah, mereka menolak bid'ah hasanah, itu mereka yang dikatakan bid'ah itu bukan urusan dunia itu bukan bid'ah. Ini maksudnya adalah urusan agama. Iya benar,
Tapi kan akhirnya dia mentaksis sendiri, mengkhususkan. Yang awalnya kata-kata bid'ah itu umum, kullu bid'atin dhalalah, semua yang baru itu adalah sesat. Ya mestinya kan kata-kata semua berarti tidak boleh dipisah-pisah. Yang agama atau yang dunia kan nggak boleh dipisah-pisah. Tapi akhirnya terpaksa dia akan mengkhususkan sendiri, karena hal baru dalam hal keduniaan juga muncul banyak. Kemudian yang dia khususkan terkait hanya hal agama saja. Nah kemudian sesuatu yang baru itu yang jelas kita sandingkan kepada maqasid, kepada tujuannya apa. Di banyak hal-hal baru tuh ya, hal-hal baru yang berkaitan dengan agama juga banyak. Contoh misal setelah Nabi wafat, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar membukukan Al-Quran. Zaman Nabi dulu Al-Quran belum dibukukan, mereka cuma dihafal oleh para sahabat dalam hati-hati mereka. Cuma dihafal. Kemudian ketika zaman Sayyidina Abu Bakar, itu para hafidh-hafidh Al-Quran dalam peperangan, dalam setiap pertempuran itu mereka saf-saf awal, sehingga banyak yang wafat. Maka Sayyidina Umar mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, hai Khalifatul Rasulillah, coba saya usul ini Quran dibukukan, karena nanti khawatir kalau para penghafal Al-Quran itu sudah wafat semua, maka nggak sempat terbukukan. Ini dibukukan aja. Per awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak, saya nggak mungkin mengerjakan apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka akhirnya Sayyidina Umar merayu, wallahi inna hadza la khair, demi Allah ini pasti baik ini baik ini. Ini kan urusan kaitan dengan agama juga. Akhirnya setelah dirayu-rayu mau. Kemudian memanggil Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, penulis wahyu. Dirayu dikatakan untuk menulis wahyu. Ringkasnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah jadi khalifah. Kemudian ada hal baru, yaitu pembukuan Al-Quran. Dan ini bagaimana? Apakah ini langsung dolalah, sesat, finnar? Tidak. Karena ini kaitannya, maqasidnya adalah untuk menjaga agama. Maka ini justru menjadi wajib, menjadi harus. Begitu juga, jadi bid'ah itu, jadi sahabat ulama juga ada yang membagi bid'ah itu hukumnya bisa menjadi sesuai dengan hukum-hukum fikih yang 5 itu. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi mubah. Itu hal-hal baru. Kan kalau kita lihat bid'ah itu hal yang baru, seperti yang sudah awal kita jelaskan, bid'ah itu sesuatu yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang baru belum ada contoh sebelumnya. Sehingga Allah menciptakan langit bumi itu badi'us samawati wal ard. Allah membuat bumi dan langit belum ada contoh sebelumnya. Maka kayak tadi pembukaan Al-Quran ini hal baru, belum ada contoh sebelumnya. Maka ini dikatakan bid'ah. Lalu hukumnya apa? Ya, hukumnya ya wajib, karena itu menjaga syariah. Begitu juga tadwin kutubi syariah, pembukuan buku-buku fikih. Zaman dulu belum ada tuh kitab-kitab fikih, Fathul Qorib, ya Anad Talibin, Fathul Wahhab, Minhaj, belum ada dulu zaman-zaman sahabat. Langsung mereka dari Nabi. Lalu kemudian zaman setelahnya, kok ada itu pembukuan syarat-syarat sholat, kemudian syarat dulu nggak ada tuh. Sahabat belajar tentang rukun, syarat, kemudian yang membatalkan apa segala macam tidak. Pokoknya mereka dengar dari Nabi, mereka pahami, sudah jalan menjadi amalan mereka sehari-hari. Nah, kemudian para ulama menyusun dengan sistematis, oh ini rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, bab sholat begini, bab tayammum begini, bab zakat begini, dan seterusnya. Ini tadwin ulumi syariah, pembukuan ilmu-ilmu syariat. Bagaimana hukumnya? Ya, ini wajib juga, ini perkara bid'ah, karena belum ada contohnya sebelumnya. Tetapi ini hukumnya jadi wajib, karena apa? Karena ini maqasidnya adalah, tujuannya adalah menjaga syariat. Termasuk juga ada yang sunnah. Contohnya gimana yang sunnah? Sunnah itu contohnya kayak
al-ma'ahid war-ribat, pondok-pondok pesantren. Zaman sahabat juga tidak ada tuh pondok pesantren kayak sekolah. Kemudian mereka hanya kumpul sama Nabi di majelis Nabi, di masjid Nabi, mungkin kurang lebih seperti ini. Kemudian pulang. Zaman sekarang setelah itu ada buat pesantren, santrinya mondok 24 jam di situ terus dan seterusnya. Ini kan hal baru ini di dalam mengamalkan thalabul ilm. Nabi kan merintahkan thalabul ilm kan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu, menuntut ilmu itu fardu bagi setiap muslim dan muslimah. Lalu gimana prakteknya? Caranya bagaimana? Ya sahabat, caranya mereka pulang pergi, datang ke majelis Rasulullah, kemudian pulang ke rumah. Begitu terus. Datang ke majelis pengajian, pulang ke rumah. Ya kemudian kok ada yang bikin 24 jam di dalam pesantren terus. Maka ini termasuk yang dianjurkan karena masih dalam praktek umum, dalam perintah umum, yaitu thalabul ilm. Thalabul ilm ini kewajiban yang fardu kifayah. Kalau yang di atas fardu ain, maksudnya yang dicari itu adalah di atas fardu ain. Kalau yang ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat itu fardu ain bagi orang yang sudah balik benar-benar akal, harus dia mempelajari sholat dan kewajiban-kewajiban lain ketika dia sudah cukup umur, sudah mukallaf. Tapi kalau di atas itu, istilahnya takhusus, dia mempelajari ilmu fikih secara keseluruhan supaya menjadi rujukan bagi masyarakat, nah itu adalah fardu kifayah. Maka adanya pesantren-pesantren, ada madrasah-madrasah itu, nah itu bid'ah, hal yang baru tetapi sunnah, karena maqasidnya juga sunnah. Ada hal yang mubah, mubah itu bagaimana? Ya sudah, kayak sekarang baju, kita pakai baju yang model kita pakai sekarang tidak ada zaman Nabi, baju koko, baju yang kita pakai model-model sekarang. Tetapi kan pakai baju menutup aurat ini kan sesuatu yang diperintah oleh syariat. Nah, kemudian bagaimana caranya kita atau model yang kita pakai, nah itu mubah saja, tidak masalah. Tidak masalah. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang takwa, pakaian yang menunjukkan ketakwaan, dzalika khair, itu adalah yang bagus. Qad anzalna 'alaikum libasan, aku turunkan kepada kalian pakaian yuwari sawatikum. Pakaian pertama itu pakaian yang paling standar, itu adalah yuwari sawatikum, yang menutupi sawah, menutupi aurat. Pokoknya menutup aurat itu sudah menjalani perintah. Kemudian yang berikutnya warisha, dan untuk kebanggaan, untuk hiasan. Jadi mau pakai baju udah pakai nutup aurat, kemudian ada hiasannya, ada yang modelnya begini, modelnya begitu, tidak masalah, boleh. Kemudian walibasut taqwa dzalika khair, baju takwa, ya baju yang menunjukkan ketakwaan. Mungkin bahasa kita baju muslim lah, baju koko dan seterusnya yang menunjukkan ada ketakwaan, ada orang ketakwaan, dzalika khair, itu yang terbaik. Tapi boleh. Nah, ini mubah yang bid'ah yang mubah, yang diperbolehkan. Ada yang makruh. Contohnya, di antara contohnya ornamen-ornamen masjid yang berlebihan. Masjid, ornamennya zaman Nabi, masjid itu sederhana, biasa. Malah tidak ada keramiknya, tidak ada karpetnya. Nah, sekarang nggak cuma keramik, karpet, ada AC-nya, kemudian ada yang kubahnya pakai emas, ada yang segala macam. Itu ornamen yang dibuat untuk masjid itu makruh. Kenapa? Karena yang dianjurkan adalah menghidupkan amalnya. Maksudnya kalau berlebihan, selama untuk maslahat, menjaga kebersihan, kemudian dan seterusnya, itu masih diperbolehkan. Malah bagus, karena untuk menjaga kesucian. Tapi kalau berlebihan dari itu, nah, maka itu makruh. Boleh, tapi kemudian makruh. Karena zaman dulu tidak ada masjid dihias sebagaimana yang ada zaman sekarang, tidak ada. Kemudian yang haram, ya tentu banyak sekali yang haram. Yang haram, bid'ah yang haram, baik itu perkara duniawi ataupun agama. Ini hal baru itu bagaimana ya?
Kalau dijelaskan satu persatu ini agak panjang. Ringkasnya yang menjadi pegangan kita dalam menghadapi hal-hal baru itu adalah bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menimbang apakah ini masih dalam koridor syariat atau sudah di luar. Tapi kalau masih, maka dikatakan ini tidak apa-apa. Sehingga istilah itu bisa berbeda. Sebagian mengatakan ini namanya istilahnya bid'ah hasanah. Berdasarkan mana dasarnya? Dasarnya ucapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kan dikatakan kullu bid'atin dhalalah, kan semua bid'ah kan sesat. Lalu Sayyidina Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ketika Sayyidina Umar membuat satu cara di dalam mengerjakan salat tarawih, dibuat karena dulu salat tarawih itu sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan salat tarawih, ayo dikumpulkan jadi satu, imamnya satu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang terbaik itu adalah ini yang saya buat ini. Begitu kata Sayyidina Umar. Sehingga ulama-ulama setelahnya mengatakan berarti bid'ah itu ada yang baik. Di antaranya ya hal-hal yang baru yang baik itu. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah atau sayyi'ah. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan istilahnya beda istilah saja, bahwa bid'ah hasanah itu juga dikatakan sunnah, tapi namanya sunnah mustanbatah, sunnah yang hasil dari istimbat dalam Al-Quran atau hadis atau dalil-dalil yang lain, sunnah yang disimpulkan dari perintah-perintah yang lain. Contoh kayak tadi tuh, adanya madrasah, adanya pondok, itu bagaimana? Itu namanya sunnah mustanbatah, sunnah tetapi yang diambil kesimpulan dari perintah-perintah secara umum. Ya, tadi perintahnya secara umum adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Cari ilmu itu menjadi kewajiban atas orang Islam dan muslim dan muslimah. Maka sarana yang mendorong untuk itu dikatakan sunnah mustanbatah. Tidak ada Nabi menganjurkan langsung bikin pondok, madrasah dan seterusnya, tidak ada. Tetapi ini sunnah yang disimpulkan dari perintah umum, perintah Nabi. Wallahu a'lam. Kurang lebih itulah. Pada intinya sunnah yang dimaksud di sini adalah tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabuli ma uhditha fi ahdihi. Tariqahnya Nabi, sikapnya Nabi di dalam menyikapi hal-hal baru yang dikerjakan pada zaman beliau. Wallahu a'lam. Jadi ini kita bicara sunnah bid'ah ini tujuannya bukan kita kok mau jadi kita lomba-lomba mencari bikin hal-hal baru, bukan. Tetapi supaya kita luas pandangannya sehingga tidak mudah menyalahkan. Apa yang dibuat Nabi sudah banyak. Yang dibuat Nabi sudah banyak. Kita pegang itu saja itu sudah selamat gitu lah. Tapi kemudian kalau kita melihat ada hal baru, bagaimana sikap kita? Ya kita juga ikuti sikap Nabi begitu. Itu juga termasuk sunnahnya Nabi. Begitu saya Nabi. Oh ternyata Nabi nggak mudah langsung menyalahkan. Ada sahabat bacanya kulhu terus itu. Oh ini kamu bid'ah, dhalalah, finnar, bukan. Tetapi apa membuat kamu buat seperti itu? Ya, karena saya suka ya Rasulullah. Karena saya nggak ngelakukan, ngapain kamu ikut-ikut begitu? Nah, karena saya kan nggak ngelakukan, kenapa kamu buat begitu? Hal baru. Tidak. Tapi Nabi mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surah Ikhlas itu membuat kamu masuk surga. Nah, ada yang bertanya mungkin? Monggo. Definisi bid'ah yang syar'i menurut Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Karena di lapangan definisi itu banyak sekali versi. Iya. Oke. Definisi bid'ah secara syar'i. Jadi gini ya, bid'ah itu bisa dipandang dari dua sisi. Bid'ah bisa dipandang dari dua sisi. Bid'ah kalau dipandang dari sisi bahasa, itu artinya hal yang baru.
Bid'ah kalau dia dari dua sisi. Pertama sisi bahasa. Bid'ah semua hal baru sebagaimana badi'us samawati wal ard, penciptaan langit bumi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Sehingga semua hal baru ya seperti namanya bid'ah. Ya. Semua hal baru. Masjid kita ini baru modelnya. Belum ada contoh sebelumnya. Nah, maka namanya bid'ah. Kemudian karpet begini modelnya ini dulu tidak ada model begini kan, terus dibuat baru. Kemudian ini namanya bid'ah. Amalan-amalan yang baru seperti tadi tuh, sahabat buat amalan baru. Tidak ada contohnya sebelumnya dari Nabi. Menggabungkan 2 surah dalam 1 rakaat. Itu bid'ah juga. Kan gitu. Sehingga kalau kita pandang bid'ah itu dari sisi bahasa, memasukkan semua hal. Hal dunia masuk, hal yang agama juga masuk. Bid'ah itu menyeluruh seluruh bahasa, semua yang baru tanpa terkecuali. Amin ya. Kemudian maka kalau dari pandangan kita bahasa ini, kita fokus pada pandangan dari sisi bahasa, ya toh? Berarti semua yang baru. Sekarang semua yang baru, apakah semua buruk? Gimana jawabannya? Kita fokuskan bahwa bid'ah kita lihat dari sisi bahasa. Semua hal yang baru, kayak tadi tuh, mau duniawi ataupun agama, semua hal yang baru itu apakah semua buruk? Tidak. Mesti dipilah. Kalau hal yang itu masih ada dalam koridor syariat, maka itu namanya bid'ah juga karena hal baru. Tapi karena masih dalam koridor syariat, maka itu boleh. Contohnya kayak tadi, salat tarawih dibuat oleh Sayyidina Umar, dibuat caranya baru. Bid'ah juga, sehingga beliau mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi. Masih dalam koridor pandangan bid'ah secara bahasa. Gitu. Contohnya ya, bid'ah cara ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Apakah semua bid'ah itu sesat? Dari sisi bahasa ya. Hal yang baru itu sesat. Ya dilihat apakah ini masih ada dalam perintah syariatnya apa enggak. Ini syariat apa enggak? Ini apa enggak? Oh ternyata ini ada perintah syariatnya, ini enggak ada. Semuanya ini bid'ah nih, ini bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tapi yang ini bid'ah yang boleh, ini bid'ah yang enggak boleh, enggak boleh. Jadi pahami ya? Itu tadi saya mengatakan kalau bid'ah itu kita pandang dari sisi bahasa, semua hal yang baru. Sekarang, ini sudah bisa dipahami ya. Sekarang kita pandangan yang kedua, dari sisi syariat. Dari sisi syariat, bid'ah dari sisi syariat. Bid'ah dari sisi syariat itu lawan dari sunnah. Bid'ah dari syariat itu lawan dari sunnah. Sunnah itu yang ada dalilnya. Kalau bid'ah itu yang tidak ada dalilnya. Jadi paham ya? Jadi cara pandangnya jadi berbeda. Karena berdasarkan sabda Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru adalah bid'ah. Kata Nabi, hal yang baru adalah bid'ah. Kemudian sekarang kita memandangnya bid'ah secara syariat. Yang dikatakan bid'ah dalam hadis ini adalah hal-hal baru yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Berdasarkan tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat hal baru dalam agama ini, ma laysa minhu, yang tidak ada dasarnya dalam agama, fahuwa raddun, maka yang tertolak. Berarti otomatis yang tertolak adalah yang tidak ada dasarnya. Sehingga ini secara syariat yang dikatakan bid'ah itu adalah yang tidak ada dasarnya. Kemudian yang ada dasarnya apa? Sunnah, kan otomatis begitu. Sebagaimana tadi salat tarawih itu bagaimana? Sunnah. Kenapa? Karena masih ada dalilnya. Dalilnya Nabi mengatakan, Nabi berbuat salat tarawih juga. Tapi masih ada dalil secara umum ya, dalil secara umum, sehingga ini dikatakan sunnah karena masih ada dalilnya secara syariat. Kemudian kalau yang bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali di dalam syariat, baik perintah Al-Qur'an, hadis ataupun ijma' qiyas. Jadi gini ya, perbedaan pandangan itu jadi berbeda istilah gitu. Menurut orang yang memandang bahwa bid'ah itu hanya dalam bahasa saja, maka satu tadi kayak salat tarawih itu contohnya namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang boleh. Tapi kalau kita
memandang dari pandangan bid'ah itu syar'i, bid'ah syar'i itu bid'ah adalah yang tidak ada dalilnya, maka ini tidak dikatakan bid'ah. Yang sholat tarawih tadi dikatakan sunnah. Kenapa? Karena masih ada dasarnya di dalam agama. Atau misalnya gini lah, yang mudah gini, yang mudah lah, yang mudah, saya buat kebiasaan, kebiasaan setiap habis sholat subuh, saya baca Al-Quran setengah juz, baca Al-Quran setiap hari, setiap subuh saya baca Al-Quran setiap hari. Ini apakah pernah dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Oleh sahabat? Tidak juga. Pokoknya setengah juz, nggak kurang nggak lebih, itu terus setengah juz. Maka ini bisa dikatakan amalan yang bid'ah, yang tidak ada contohnya sebelumnya. Kalau kita memandang dari pandangan bid'ah secara bahasa, maka ini namanya bid'ah. Tetapi apakah ini bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat? Tidak, karena masih ada perintah umum, yaitu baca Al-Quran, kan begitu. Ini namanya bid'ah yang diterima. Bid'ah juga namanya, tapi yang diterima. Gitu. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi syariat, ini namanya bukan bid'ah. Karena bid'ah yang syariat itu, yang bid'ah yang secara syariat itu bid'ah yang tertolak, bid'ah yang tidak ada dasarnya. Berarti namanya sunnah. Saya baca Quran ini, namanya sunnah ini. Tetapi namanya apa? Tetapi sunnah walaupun nggak dibuat Nabi, sunnah yang masih ada dasarnya, dalilnya dalam agama, dalam syariat. Jadi pahami? Yang berkaitan dengan teknologi gimana, Ustaz? Berkaitan dengan teknologi, yaitu berarti namanya bukan bid'ah secara syariat. Bukan bid'ah secara syariat. Bid'ah secara syariat yang di sini maksudnya yang berkaitan dengan agama dan tidak ada dasarnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu. Siapa yang membuat hal baru dalam agama ini yang tidak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka yang tertolak. Berarti yang bid'ah syariah yang ini, yang man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, yang masuk dalam agama dan tidak ada dasarnya. Ini yang bid'ah yang secara syariat. Selain itu, yang ada dasarnya ataupun yang di luar agama, yang duniawi, itu tidak dikatakan bid'ah. Kalau kita memandang dari sisi syariat. Bisa dipahami ya? Tapi kalau lihat dari sisi bahasa, bid'ah hal baru. Maka semua hal yang dunia yang masuk hal baru, yang agama juga ada hal baru. Gitu. Kemudian apakah semuanya buruk? Tidak. Kita timbang. Sehingga nanti yang hal yang keduniaan juga sama syariatnya, hukumnya juga sama sebagaimana yang yang diniyah atau yang agama. Jadi paham ya? Jadi ini perbedaan pandangan saja para ulama itu memandang dari sisi bahasa atau dari sisi syariat, takrif secara syariat. Lagi bisa bertanya? Yang bertanya? Saya rasa saya cukupkan ini saja ya. Kaitan dengan bid'ah itu berikut-berikutnya ini ada puluhan hadis, bahkan ratusan hadis. Intinya isinya cerita tentang bagaimana sikap Nabi, mana yang termasuk bid'ah, mana yang termasuk sunnah. Misalnya dalil-dalil, banyak dalil dikumpulkan oleh para ulama terkait hal itu. Sehingga kita jangan langsung mengunci hadis itu cuman kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tetapi bagaimana sikap Nabi? Ternyata ada kok hal baru di zaman Nabi. Kemudian sikap kita sekarang bagaimana? Ya sama seperti sikap Nabi. Wallahu alam. Saya rasa insyaallah kita cukupkan pertemuan ini saja untuk sunnah wal bid'ah. Insyaallah mungkin kita pertemuan berikutnya kita ganti. Sehingga kalau misalkan ada pertanyaan terkait hal sunnah dan bid'ah, mau ditanyakan saja langsung. Tapi untuk ngajinya saya rasa insyaallah cukup ini saja. Begitu. Karena ini hadisnya beda-beda, cuman intinya semua sama. Nah, intinya semua sama. Oh, yaitu sikap Nabi di dalam
menyikapi hal-hal baru. Ya, nggih. Insyaallah. Kita baca saja hadis-hadisnya. Boleh kita baca saja hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Nggih. Tidak lebih jelas itu terkait pembagian bid'ah aja tuh terkait bid'ah hasanah, bid'ah umat, atau alalah itu aja. Iya, tadi itu sudah dibagi, Ustaz. Pembagian bid'ah tadi itu kita memandang dari sisi syariat ataupun dari sisi lugha, sisi bahasa. Kalau dari sisi bahasa, ya sebagaimana tadi hal baru. Maka hal baru ya ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh. Kalau dari sisi syariat, namanya bid'ah ya mesti dolalah. Dari sisi syariat ya. Kemudian lawannya ya sunnah. Itu saja. Sehingga apakah sunnahnya itu sunnah langsung dari Nabi? Tidak. Tapi ini kalau istilah para ulama, sunnah mustanbatoh. Sunnah yang diambil kesimpulan dari perintah-perintah umum dari Al-Quran ataupun hadis. Ataupun dari ijma' dan qiyas. Wallahu a'lam. Ya, insyaallah kalau memang mau kita baca, ya mungkin ini sebagai tambahan cerita-cerita tentang Nabi dan para sahabat ya. Nah, kita baca lagi insyaallah kalau masih mau, karena saya rasa mungkin intinya sama. Moga nanti kita baca aja. Insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan difahami dan mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk kita semuanya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.